Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa setia Mohabat TV, channel inspirasi generasi muda. Kami kehadiran kembali dengan episode istimewa yang akan memberikan wawasan mendalam tentang kesehatan remaja dan gizi yang berkualitas. Hari ini kami memiliki kehormatan untuk berbicara dengan para petugas puskesmas yang telah berbagi pengetahuan berharga dalam seminar penyuluhan remaja dan aksi bergizi kami. Baiklah, di sini kami sedang bersama Novita Lestari. Ibu Novita Lestari dari Puskesmas Candipuro. Iya, benar sekali. Baiklah, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai remaja dan apa saja yang menjadi kendala-kendalanya. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bisakah Anda berbagi sedikit tentang peran puskesmas dalam menjaga kesehatan remaja? Oke, terima kasih sekali di sini ya. Peran puskesmas dalam menjaga kesehatan remaja, gitu kan ya, perannya puskesmas. Jadi kami di sini kalau berbicara tentang peran puskesmas gitu ya terhadap remaja, ini banyak sekali sebenarnya ya. Dari mulai kalau dari ke sekolahan saja kita ada namanya PKPR, kita ada namanya pembagian tablet tambah darah seperti tadi yang sudah kita lakukan gitu kan ya, aksi bergizi melalui pemberian tablet tambah darah. Nah, itu termasuk salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan remaja. Tadi juga kita juga sudah melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terhadap remaja. Karena yang kita tahu kesehatan reproduksi remaja ini sangat penting sekali diketahui oleh remaja-remaja yang ada di sekolah gitu ya. Karena tingkat kenakalan remaja sampai efeknya, akibatnya dari kenakalan remaja sendiri itu masih sangat tinggi ya. Bisa dibilang masih ada gitu kan ya. Salah satunya yang sangat kita mencolok sekali itu adalah yang ekstrimnya dari kenakalan remaja itu adalah kehamilan pada remaja. Yang sering juga merokok. Nah, itu juga merokok itu termasuk salah satu dari kenakalan remaja juga gitu kan ya. Jadi merokok itu merupakan termasuk salah satu gaya hidup yang sangat tidak sehat sekali gitu kan, yang memang ini salah satu hal yang memang ingin sekali kita sebarluaskan dan kita beritahukan kepada remaja-remaja terutama di kalangan remaja yang ada di sekolah seperti itu ya, usia sekolah maksudnya, karena memang kita ketahui usia sekolah ini sangat rentan sekali gitu kan untuk hal coba-coba. Nah, hal coba-cobanya ini sangat tinggi gitu. Mereka maunya coba-coba hal yang baru gitu, coba-coba hal yang baru tanpa didasari oleh pengetahuan yang pas gitu kan ya, yang cukup gitu. Terutama itu tadi yang kita lihat tadi, kita bahas satu adalah yang tentang merokok gitu kan ya. Mereka menganggapnya nih masih paradigmanya mereka itu adalah laki-laki terutama ini ya, nggak ngerokok itu nggak keren. Iya, betul. Bener nggak seperti itu kan ya? Betul. Nggak ngerokok itu nggak keren, padahal itu bisa kita balik lagi. Tidak merokok itu keren loh. Iya. Justru seperti itu. Tidak merokok itu keren. Bukan merokok itu keren, tidak. Tidak merokok itu adalah keren. Karena apa? Karena hidup sehat itu adalah keren kalau sekarang seperti itu kan ya. Nah, yang kedua itu yang kita soroti itu adalah kenakalan remaja berikutnya itu adalah sampai yang ekstrim ya. Maaf di sini kita bisa bilang tuh sampai kehamilan di luar nikah seperti itu ya. Mau tidak mau usia MTS, MA itu adalah masa-masa di mana pubertas. Ya, pubertas baik perempuan maupun laki-laki. Jadi coba-coba, uji coba ya, itu sangat tinggi sekali mereka pengen rasa ingin tahunya ya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi mereka tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan bahwa coba-coba itu awalnya berbahaya. Dari coba-coba berpegangan tangan, coba-coba berduaan seperti itu ya, sampai ada coba-coba orang ketiga gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya terjadilah kehamilan seperti itu tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup bahwa kehamilan di usia remaja, di usia dini itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan reproduksi dan juga bagi masa depan seperti itu. Ya, baiklah. Jadi untuk para pemirsa yang di rumah,
kita juga tadi sudah melaksanakan seminar. Kita membahas pentingnya gizi yang baik bagi remaja. Apa pesan utama yang ingin Ibu sampaikan kepada para orang tua dan remaja mengenai masalah ini? Oke, kalau kita berbicara masalah gizi ya, masalah gizi ini yang lebih banyak disoroti sekarang ini adalah masalah gizi, terutama itu adalah remaja putri. Karena remaja putri ini merupakan kedepannya ini adalah yang bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa gitu kan. Seperti yang kita tahu ada isu penting, isu nasional termasuknya di Indonesia itu adalah tentang stunting. Dan stunting ini erat kaitannya sekali dengan masalah gizi gitu ya. Tahun 2 tahun ke belakang saya itu Candi Puro ya, itu memasuki ada yang namanya desa saya lupa, lokus. Di Kecamatan Candipuro ini ada namanya desa lokus stunting, di mana memang setelah dilakukan pemeriksaan penimbangan itu ada balita dan bayi yang memang stuntingnya tinggi seperti itu namanya lokus stunting, maka itu menjadi suatu perhatian gitu ya dari pemerintah maupun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti tentang stunting. Maka dari itu untuk stunting ini kan terjadinya tidak tiba-tiba gitu kan ya, tetapi memang kalau ditarik mundur ke belakang ini stunting ini bisa kita cegah dari mulai masa remaja. Seperti itu, makanya perlu perbaikan gizi itu penting sekali, perhatian dari orang tua itu juga penting tentang masalah gizi yang harus diberikan kepada remaja putrinya. Kita harus gizi seimbang ya, dari mulai ada gizi seimbang itu ada proteinnya, karbohidratnya, sayuran, buah-buahan itu bisa diberikan setiap hari seperti itu ya. Kurangi jajan boba. Nah, ini yang sering terjadi gitu kan ya. Yang enak, yang praktis jajannya boba, minuman manis gitu kan ya. Betul, betul. Tinggi gulanya tapi tidak sehat seperti itu. Jadi peran orang tua itu juga sangat penting ya Bu mengenai gizi. Iya, karena peran orang tua tuh sangat penting sekali masalah gizi, karena kan gizi yang didapatkan dari kita Makanan. gitu ya, dari anak-anak gitu kan memang diawali dari pemberian dari ibu gitu ya, Iya, dari iya. mulai memasaknya seperti itu kan, makanya mulai dibiasakan mulai dari anak-anak itu ya sayur mayur, makanan buah-buahan, minum air putih gitu kan ya. Betul, Nah, itu betul. juga sangat penting sekali gitu kan. Lalu dalam sepanjang perjalanan eh, Ibu menjadi seorang tenaga kesehatan, menjadi tenaga kesehatan, maksudnya bantuan ya tenaga kesehatan itu pasti terjadi banyak sekali kendala. Apa saja Bu kendalanya yang selama ini dialami? Oke, kendala-kendala yang dialami itu pastinya banyak sekali ya. Namanya merubah paradigma, pola pikir masyarakat itu sangat susah. Ya, yang tadinya terbiasa melakukan hal yang tidak baik, terus harus dirubah ke hal yang baik. Contohnya seperti ini. Biasa kita kalau berbicara masalah kesehatan gizi gitu kan ya. Biasa kita pagi-pagi hanya nasi goreng tok. Iya, iya, Nah, nasi iya. goreng itu tuh nasi goreng tuh isinya cuma karbohidrat aja gitu ya. Iya. Ngarah cepet deh gitu kan. Iya. Cepetnya saja gitu kan. Padahal nasi goreng itu tuh bisa jadi nasi goreng yang sehat loh. Contohnya apa? Nasi gorengnya dikasih protein, dikasih telur gitu kan. Ada sayur mayurnya, kita bisa campurkan dengan apa namanya? Dikasih sayur mayur, biasanya sawi seperti itu. Iya, iya. Jadilah di situ ada proteinnya, ada sayurannya. Nah, nanti bisa disandingkan juga dengan ditambah buah-buahan. Buah-buahan tuh nggak harus mahal ya. Buah-buahan tuh yang biasa kita dapatkan di sekitar kita. Pisang, ada kates, Iya, iya. pepaya gitu kan, jambu. Itu pun termasuk buah-buahan. Nah, itu bisa melengkapi untuk apa namanya menu makanan sehari-hari seperti itu. Nah, ini merubah pola yang seperti itu tuh sangat susah Iya, sekali. Itu butuh pemahaman dan pendekatan yang lebih gitu. betul, Makanya kendala-kendala seperti itu ya pasti ada di masyarakat, tapi itu semua tidak menjadi apa namanya hambatan buat kami ya. Kami selalu memberikan penyuluhan ya, baik penyuluhan kepada anaknya, artinya di sekolah-sekolah seperti yang sudah kita laksanakan iya, tadi gitu iya. kan, penyuluhan di masyarakat, di balai desa, pertemuan-pertemuan itu juga sering kita lakukan seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya kita itu diadakan kegiatan itu pasti kita selalu menyelipkan tentang kegiatan untuk
makanan yang sehat, bergizi seperti itu. Ya, baik, seperti itu. Jadi, lalu dalam pandangan Ibu nih, bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh masyarakat setempat dan pemirsa untuk mendukung kesehatan remaja di sekitar kita? Oke, hal-hal yang bisa diambil praktis gitu kan ya untuk kesehatan remaja. Nah ini kesehatan remaja ini, kesehatan masyarakat ini tidak bisa kami lakukan sendiri Ya, ya, tidak betul. bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan sendiri. Kami jumlahnya terbatas. Ini semua butuh kerjasama dari berbagai pihak ya. Kalau di sekolahan kami butuh kerjasama dari guru, kalau di desa kami butuh kerjasama dari perangkat desa, kecamatan, semuanya untuk bisa mendukung gitu kan ya, bisa mendukung, bisa menghayu-hayu masyarakat selalu gitu kan untuk bisa melakukan gaya hidup sehat seperti itu. Jadi memang untuk memajukan masyarakat, menyehatkan masyarakat itu bukan hanya tugas kami tapi tugas kita bersama, dan kami butuh kerjasama dari semua berbagai pihak dan juga elemen, baik elemen masyarakat dari sisi agama dan apa namanya, sisi agama dan juga perangkat desa, pamong desa gitu ya. Jadi memang kami butuh semua masyarakat, warga untuk membantu kami gitu kan sebagai tenaga kesehatan untuk ikut mempromosikan kesehatan gitu kan, untuk bisa memajukan kesehatan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang sehat. Baiklah, jadi itu tadi obrolan-obrolan kita seputar gizi dan bagaimana peningkatan kenakalan remaja ya, dan tadi cara menanggulanginya juga. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ya, karena telah sama-sama. bergabung bersama kami Mohabat TV, dan mohon maaf sekali lagi bila ada semua yang kurang berkenan. Oke. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Saya sangat senang sekali nih ya ada kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi di termasuknya MTS Muhammadiyah Batu Lima ini, walaupun tempatnya lumayan jauh gitu kan ya, tetapi di sini ternyata ada loh sekolahan yang sangat luar biasa sekali gitu kan, ini termasuk salah satu sarana promosi kesehatan juga gitu kan. Terima kasih juga, ini sangat membantu sekali bagi kami tenaga kesehatan juga. Terima kasih. Baiklah, jadi itu tadi episode kita pada hari ini seputar kesehatan dan gizi bagi remaja. Saya Septi Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.